Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa di mata kuliah dasar akuntansi dan praktek di pertemuan yang ke-10. Kali ini kita bahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, khususnya mengenai neraca lajur. Oke, saya besarkan saja. Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan. Kita masuk kembali untuk mengingatkan ke siklus akuntansi. Sebenarnya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu sama, mulai dari adanya bukti transaksi, dibuat jurnal, posting ke buku besar, kemudian dari buku besar kita dapatkan neraca saldo, kemudian kita bikin neraca lajur, setelah adanya AJP, maka ada neraca saldo sesudah disesuaikan. Kemudian berdasarkan neraca saldo disesuaikan ini, kita buat laporan keuangan. Yang pertama kali dibuat adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan neraca. Nah, yang bersifat periode, kita buat jurnal penutup, kita tutup ya, kemudian posting ke buku besar, kemudian setelah ini akan ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan buku. Kemudian setelah itu harus ada yang namanya jurnal balik, dan dari jurnal balik ini nanti akan diposting lagi hingga menjadi neraca saldo awal periode berikutnya. Oke, next. Bagaimana dengan neraca lajur? Ini sama ya. Jadi misalnya neraca lajur ini adalah PT XYZ yang seperti biasa identitasnya dulu. Kemudian di sini judulnya selalu ya. Jadi kalau ingin membuat form atau apa, selalu dibuat judul. Judulnya apa? Neraca lajur. Ini adalah periode. Nah, yang pertama kali kita buat adalah neraca saldo dulu yang dari yang kemarin. Kemudian ada AJP. Jadi neraca saldo ini adalah neraca yang didapat dari saldo yang ada di buku besar. Kemudian ada adjustment, ini dibuat berdasarkan neraca saldo. Kemudian setelah ada AJP dari neraca saldo, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, nanti akan dibuat neraca saldo sesudah disesuaikan. Nah, berdasarkan neraca saldo sesudah disesuaikan, kita buat laporan rugi laba, kemudian neraca. Oke. Nah, di sini neraca lajur di sini tujuannya untuk menghindari kesalahan ya. Jadi karena ada fungsi penyesuaian ini, jadi akan neraca saldo yang ada di sini adalah neraca saldo yang sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi inilah fungsi penyesuaiannya. Jadi di sini neraca saldo sudah disesuaikan ini karena sudah benar, baru di sini tujuannya untuk membantu pembuatan laporan keuangan, kan? Karena berdasarkan ini kita buat laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Oke, next kita masuk ke Excel-nya. Saya stop share dulu. Ini data neraca saldo tanggal 31 Desember PT Dwi Harfit ya, penyertaan saldonya. Kemudian di sini ini adalah data penyesuaiannya yang ada di slide ya. Pasti saya geser aja dulu data penyesuaian ya. Di sini kalau kita melihat kita melihat yang akan disesuaikan, kita lihat yang sini ini ya, piutang dagang biasanya disesuaikan dengan adanya bad debt ya. Kemudian di sini persediaan ini kalau menggunakan metode fisikal ya, kita sesuaikan persediaan.
Kemudian di sini ada perlengkapan, di sini biasanya juga ada, karena yang tersisa berapa, nggak mungkin tidak berkurang. Oke, peralatan ini pasti ada, yaitu apa? Depresiasi. Kemudian kendaraan, ini juga sama, depresiasi kendaraan. Kemudian apalagi kendaraan sudah retur, nah ini, yang biaya gaji. Oke, seharusnya seperti itu ya. Kita lihat yang di sini. Di sini ada piutang, namanya piutang dagangnya tidak ada ya. Kemudian persediaan ada, advertensi. Nah, saya lupa. Ini advertensi. Nah, advertensi dia iklan itu biasanya kan kita bayar untuk berapa periode gitu atau untuk berapa sesi. Nah, di sini kita harus sesuaikan juga. Ada lagi apa? Di sini sewa. Nah, misalnya ya. Sewa ini juga harus harus disesuaikan untuk mengetahui sewa yang sesungguhnya. Jadi di sini yang masih ada kaitannya dengan periode yang lalu dan yang akan datang itu ada ya. Oke, sekarang kita buat sesuai dengan ini saja. Mungkin 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti masih ada yang kurang. Kita lihat, piutang dagang. Oke, piutang dagang di sini nggak ada. Kenapa? Ada kemungkinan perusahaan itu tidak pernah mengalami yang namanya bad debt atau kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Jadi ini boleh dianulir. Jadi dianulir berarti dihitamkan ya. Berarti udah persediaan wajib, perlengkapan wajib. Nah, apalagi yang belum ya. Di sini perlengkapan ya, perlengkapan yang di sini tidak ada. Oke, kita sesuaikan dulu dengan yang ada di sini dulu. Persediaan. Oke, kita buat AJP untuk persediaan. Nah, untuk persediaan barang dagang awal dan akhir, sebenarnya gini, persediaan barang dagang awal dan akhir itu hanya istilahnya saja. Jadi, istilahnya itu cuma satu, yaitu persediaan barang dagang. Ya, akunnya itu satu. Oke, di sini untuk AJP-nya ada beberapa ada beberapa cara ya untuk yang A. Oke. Di sini untuk yang A dulu. Persediaan dagang. Oke, ya. Persediaan barang dagang. Oke, biar jelas ya. Persediaan barang dagang di sini akhir ya. Akhir 20.500.000. Dalam tanda kurung di sini akhir, di sini ada 20.500.000. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk AJP-nya, di sini ada metode, ada dua metode ya. Di sini ada metode HPP. Nah, kalau kita menggunakan metode HPP seperti apa? Oke, kita geser seperti ini. Bagaimana kalau menggunakan HPP? Nah, di sini untuk menggunakan metode HPP, tetap di sini ada yang namanya AJP persediaan awal. Nah, seperti ini ya. AJP persediaan awal. Nah, untuk AJP persediaan awal di sini kita lihat lagi yang namanya persediaan awal di situ kan bersifat menambah HPP. Jadi persediaan awal ini bersifat menambah HPP. Jadi bagaimana dengan AJP-nya? Ya, kita lihat AJP-nya. Sini saja ya. Oke, AJP untuk persediaan awal ya, karena menambah HPP berarti Anda taruh di sebelah kredit. Kalau bersifat menambah, kita taruhnya di sebelah kredit. Kalau berkurang berarti taruh di sebelah debit. Oke, tapi di sini daripada nulis, oke, saya backup saja. Ini ya, persediaan barang dagang dalam kurung. Ini tanda kurung ini artinya hanya menunjukkan jumlahnya saja. Ini awal.
Oke, ya. Kemudian yang menambah HPP apalagi kita lihat di sini ada pembelian, ini menambah HPP, berarti ini pembelian ya. Oke. Kemudian ada lagi yang menambah HPP, ada lagi yaitu apa namanya, biaya anggota pembelian, tapi di sini nggak ada. Oke, berarti kalau nggak ada biarkan saja, kita tidak usah paksakan ada ya. Oke, sekarang kita buat ini pembeliannya di bagian. Untuk menjelok ke sini ya, menandakan bahwa itu adalah di sebelah kredit. Oke. Atau ya. Di sini di sebelah kredit pembelian ya. Oh, sebentar. Saya yang salah tadi sudah benar ya. Oke. Pembelian nih persediaan barang dagang awal itu di mana ya, persediaan barang dagang awal itu ngambilnya dari sini. Karena kita menggunakan physical. Oke. Kemudian pembelian mana di sini? Saya copy, sengaja saya copy pas. Kenapa? Biar nggak salah. Nah, lawannya adalah HPP. Kenapa kita menggunakan metode ini? Jadi kalian sum dari sini sampai sini. Oke. Wah, enter. Udah ya. Selanjutnya, tadi persediaan awal, ya kan? Sekarang bagaimana dengan persediaan akhir? Oke. Kita kopas lagi di sini. Ini AJP persediaan akhir. Ini di sini ya. Nah, persediaan awal dan akhir kan saya bilang hanya bersifat apa namanya, bersifat menunjukkan waktunya. Oke. Nah, saya copy paste dari sini persediaan akhir ini bersifat mengurangi HPP. HPP itu cost of goods sold, jadi berapa uang yang kita keluarkan untuk memperoleh barang dagang atau persediaan tadi. Oke, jadi di sini persediaan di sini adalah persediaan akhir. Oke. Kemudian apalagi yang bersifat mengurangi HPP, yang mengurangi adalah retur potongan. Nah, kita lihat potongan pembelian tidak ada, adanya adalah retur pembelian. Oke, berarti kita debitkan retur pembelian. Kemudian potongan, awas di sini bukan pembelian tapi penjualan, berarti bukan merupakan AJP. Berarti di sini kita lihat persediaan akhirnya sesuai dengan sini ya. Jadi setelah dilakukan stock of name ternyata persediaan akhirnya ada 20.500.000 karena menggunakan metode fisik ya, 20.500.000 rupiah. Nah, retur pembelian ini kita kopas saja biar saya nggak salah. Oke, jadi di sini kreditnya adalah HPP. Oke, jadi ini sama dengan sum dari sini. Oke, ya, ini dengan metode HPP. Bagaimana kalau dengan metode Intisar Wabarugi? Oke, ini sekalian di sini saja. Kita copy paste. Nanti biar kelihatan ya, bedanya apa. Ini metode Intisar Wabarugi. Atau rugi laba ya. Biasanya pakai rugi laba ya. Rugi laba. Oke. Nah, yang di sini HPP-nya berubah menjadi Intisar rugi laba. RL, kasih saja ya. Oke, nah di sini ini juga sama, berubah. Ini Intisar Wabarugi juga. Nah, sekarang kalau dengan metode Intisar Wabarugi berarti kita tidak usah memperhitungkan yang lain. Yang kita perhitungkan hanya persediaan barang dagang awal dan akhir. Berarti yang ini kita delete. Oke. Kemudian yang ini juga kita delete. Nah, ya. Sekarang ini persediaan Intisar rugi labanya berarti mengikuti di sini kan. Oke. Ini saya pindah ke atas. Ya.
Nah, di sini persediaan barang dagang akhir. Oke, ini saya pindah ke atas juga. Ya, sudah selesai untuk yang ini, untuk yang pertama. Sekarang bagaimana dengan yang kedua? Kita lihat. Yang kedua, advertensi dibayar di muka 1.500.000. Lihat, di sini yang ada adalah biaya iklan. Jadi pada saat ilustrasi ya di sini ya untuk yang biaya iklan. Oke. Pada saat pembayaran iklan kita buat jurnal ya. Jadi di sini dibuat jurnal seperti ini. Itu jurnalnya seperti apa kita lihat, pasti ini merupakan biaya iklan ini pada kas. Oke. Tapi kreditnya adalah kas. Nah, biaya iklan pada kas sebesar 2 juta. Oke, berarti kita bayar biaya iklan. Nah, ini ya, sama dengan. Oke, sekarang kalau tadinya sudah terlanjur, kita bayar biaya iklan 2 juta. Sementara di sini advertensi dibayar di muka, itu kan 1,5 juta. Nah, advertensi dibayar di muka itu merupakan piutang. Piutang bertambah di sebelah debit. Ya, berarti yang belum muncul, yang belum ada akunnya, kita munculkan. Ya, berarti kita buat AJP. Oh, di sini saja ya. Ini kita buat AJP. Oke, kita geser bunda ya. Nah, di sini. Ini 1, 2, nah, yang B di sini ya. B. Di sini kita buat advertensi. Advertensi dibayar di muka ada 1,5 juta. 1.500.000 rupiah. Oke, seperti ini. Nah, karena advertensi dibayar di muka tadi 1,5 juta dan ini belum muncul ya, kita harus membuat AJP begini. Kita buat AJP. AJP-nya bagaimana? Di sini berarti yang belum muncul munculkan. Apa itu? Advertensi dibayar di muka. Nah, ini advertensi dibayar di muka di sebelah debit ya. Kreditnya ini akan mengurangi biaya iklan yang di sini. Sama ya ini ya. Biaya iklan yang tadinya 2 juta berkurang 1,5 juta. Kenapa? Karena di sini sudah kita gunakan manfaatnya. Di sini 1.500.000 rupiah. Ya, laku. Oke, saya buat format Excel dengan menggunakan numbering dulu, biar saya tidak salah juga. Oke, berarti ini sama. Oke ya. Selanjutnya yang C, yang ketiga, ini yang C. Ya. Ini yang dia iklan, mungkin saya hapus saja. Ya, yang C ini apa? Gaji yang masih harus dibayar. Oke ya, ini yang C. Gaji yang masih harus dibayar. Itu ada berapa? Kita lihat. Gaji yang masih harus dibayar 11.500.000. Oke. RT 11.500.000 rupiah. Oke ya. Berarti kita buat AJP-nya bagaimana? Ya, seperti biasa ya. Ini datanya kan dari SDM. Berarti di sini biaya gaji ini sudah muncul. Jadi taruh di sebelah
Debit. Kita lihat di sini ada biaya gaji. Ini ya, biaya gaji, ada gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji. Jadi pada saat tutup buku perhitungan gaji, ya sudah timbul biaya gaji. Nah, data dari SDM, misalkan di sini 11.500.000 rupiah. Nah, berarti di sini gaji yang masih harus dibayar sama. Oke, ini yang C ya. Sekarang bagaimana dengan yang D? Sewa yang masih harus dibayar 3.600.000 rupiah. Oke, kita tulis dulu di sini. Sewa yang masih harus dibayar. Di sini ada 3.600.000. Oke, kita lihat sewa. Mari kita lihat sewa. Di sini adanya hutang sewa. Oke, berarti di sini kalau hutang sewa 18 juta, ya, berarti pada saat tanggal penerimaan. Jadi pada saat penerimaan ya, penerimaan sewa seperti ini ya, dibuat AJP, dibuat jurnal umum ya. Ini jurnal umum seperti ini. Bagaimana jurnalnya ya? Hutang penerimaan sewa berarti kas ya. Kas di sebelah debit. Nah di sini kreditnya adalah hutang sewa. Kenapa? Karena belum dirasakan manfaatnya. Nah ini artinya ya, sebesar berapa tadi? 18 juta. Nah iya benar 18 juta. Oke. Ini 18 juta. Oke, di sini berarti sama. Ya, ini sama berarti ya. Nah, biar beda, saya kasih warna beda deh. Nanti tidak enak. Apa ya? Ini mungkin ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke, saya blok aja deh. Oke, ini ya. Atau mungkin saya taruh ke bawah aja, biar nggak nyaru. Oke, ini kas pada hutang sewa. Nah, sedangkan sewa yang masih harus dibayar ini ya, atau hutang sewa itu sama dengan sewa yang masih harus dibayar ya, 3.600.000 yang benar, berarti hutang sewa hutang kopi taruh di sini. Ini hutang sewanya untuk adjustment-nya seperti ini. Jadi hutang sewa yang tadinya kredit kita debit. Debitnya apa? Debitnya adalah pendapatan sewa. Nah, seperti ini. Berarti yang diakui oleh sebagai pendapatan sewa ini dulu ya, sama dengan ya tadi 18 juta. Di sini ya. 18 juta dikurangi dengan 3.600.000. Oke, ini ya. Berarti pendapatan sewa yang diakui hanya 14.500.000. Jadi kalau nanti hutang sewanya tadinya kredit 18 juta, kemudian ada debit 14.400.000, berarti saldo di hutang sewa itu sudah menunjukkan yang sebenarnya, yaitu 3.600.000 rupiah. Oke, itu yang D. Sekarang yang E. E ini, oke, saya taruh ke bawah lagi. Ini penyusutan kendaraan untuk 1 tahun 4 juta. Oke, ini boleh saya hapus ya. Oke, penyusutan kendaraan. Ya, oke. Penyusutan kendaraan untuk 1 tahun sudah dihitung di sini. Kebetulan ada 4 juta berapa? 100. Oke, berarti ADP-nya bagaimana? Kita copy taruh di sini.
Oke, ya. Berarti di sini ada penyusutan, kita lihat namanya apa di sini. Akumulasi depresiasi. Oke, berarti kita ikut sini saja. Masih tinggal di kotak ya. Akumulasinya pasti di sebelah kredit ya. Kemudian debitnya adalah depresiasi atau biaya depresiasi kendaraan. Biaya depresiasi kendaraan. Oke, sebesar 4.100.000 rupiah. Ini sama ya. Oke, selanjutnya tadi E sudah, sekarang F. Penyusutan peralatan untuk 1 tahun. Berarti ini ya, F. Di sini penyusutan peralatan untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun misalnya ada 2 juta. Ini 2 juta. Oke, ini sama dengan yang tadi, cuma bedanya kendaraan diganti dengan peralatan dan angkanya beda. Oke, kita lihat di sini pakai peralatan akumulasi depresiasi sama ya, berarti istilahnya saya buat kotak saja. Inilah AJP-nya ya. Oke, di sini AJP-nya berarti ini bukan kendaraan tapi peralatan. Ini saya copy kendaraannya, saya ganti. Oke, ini juga sama. Ya, di sini 2 juta. Oke, di sini berarti sama ya, berarti 2 juta. Oke, selanjutnya itu F sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat apa-apa yang belum. Nah, tadi ada yang belum, yang ketinggalan karena memang kalau dalam praktek itu apa namanya, kita membuat adjustment itu selalu berdasarkan data satu. Oke, piutang persediaan sudah. Perlengkapan, nah ini belum ada ya, di antara sini perlengkapan keperluan sudah ada. Oke, yang sudah selesai kita pakai warna biru deh. Oke, ini barang persediaan ada sudah, perlengkapannya masih merah ya. Peralatannya sudah tadi ya, kita biruin. Kemudian kendaraan sama sewa tadi sudah ya. Oke, kita biruin. Kemudian iklan sama biaya gaji tadi sudah ya. Oke, warnanya. Tapi yang belum adalah perlengkapan usaha. Ya, berarti di sini kita tambahkan EFG gitu. Oke. Jadi tadi perlengkapan usaha 2 juta. Oke, misalkan begini. Setelah diadakan statement di sini, perlengkapan usaha yang tersisa misalnya ada 1 juta. Nah, seperti ini. Bagaimanakah AJP-nya? Ya, kita buat ya perlengkapan usaha 1 juta. Berarti di sini biaya perlengkapan atau perlengkapan yang dipakai ya. Biaya perlengkapan pada perlengkapan. Ini akan mengurangi perlengkapan. Tadinya 2 juta, yang tersisa 1 juta. Jadi yang dipakai itu sama dengan 2 juta, dikurangi dengan 1 juta. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini tinggal ngikutin saja. Oke, sekarang dari sini kita buat neraca lajur. Oke, kita kupas saja. Dari sini kasih di sini. Oh, masih berantakan ya. Oke, saya perbaikin dulu. Oke, sekarang ini sudah rapi. Sekarang kita buat ini neraca saldo menjadi neraca lajur. Seperti ini, tanggal 31 Desember ya, sama ya. Nah, ini kita kopas saja. Jadi kita dapat ya. Kopas saja. Nah, seperti ini bukan neraca saldo, ya, tapi yang lain. Oke, sekarang yang ini
Ini langsung begini saja, karena pasti akan lebih panjang lagi ya. Ini saya buat format cell, border. Oke, kemudian di sini seperti ini. Kalau mau dikasih garis juga boleh. Ini pakai, ini nggak pakai ya. Kalau mau pakai semua biar adil. Oke. Nah, sekarang ini menjadi neraca saldo sesudah disesuaikan. Kita singkat ya, AGP dulu, sorry. AGP dulu, baru kemudian ada saldo setelah disesuaikan. Oke, kita kopas saja. Copy taruh di sini, paste, ini paste lagi ya. Karena apa? Dari AGP di sini ada neraca saldo sudah disesuaikan, baru kemudian ini saya copy paste lagi ya. Ini ada yang namanya neraca saldo sesudah disesuaikan. Baru kemudian di sini ada rugi laba di sini. Rugi laba di sini, kemudian di sini ada neraca. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan AGP yang sudah kita buat tadi. Oke. Yang pertama ini saya hapus ya, datanya sudah selesai. Kita menggunakan metode apa? Sekarang kita pakai dulu yang metode metode HPP dulu ya, HPP di sini ada, kita munculkan HPP di sebelah debit. Oke, jadi sekali lagi kita munculkan HPP di sebelah debit ya. Karena di sini belum ada, ini kan belum ada ya, berarti Anda masukkan di sini HPP di sebelah debit tadi ya kan, sebesar berapa? Kita lihat di sini HPP-nya ada 10 sekian. Oke. Kemudian di sini kreditnya apa? Oke, kita lihat lagi kreditnya adalah persediaan barang dagang awal dan pembelian. Kita lihat persediaan barang dagang. Nah, akunnya 1. Oke. Ini harus taruhnya di sebelah debit. Teman-teman. Awas jangan salah taruh debit kreditnya. Kredit 27.500 ya. Kemudian ada lagi kredit pembelian. Ini ya pembelian sama dengan kita lihat di sini pembelian. Sini ya. Oke. Selanjutnya ini harus sama dengan digunakan ya. Jadi pas harusnya seperti itu. Oke, next. Persediaan barang dagang akhir 20.500.000. Nah, ini akunnya sama. Sama dengan kita lihat di sini persediaan barang dagang akhir. Oke. Kemudian ada retur pembelian, jangan salah di sini. Kita bisa ngambil di sini juga boleh sebenarnya ya. Returnya di sebelah debit. Oke. Nah, kreditnya adalah HPP. Kita lihat di sini HPP kreditnya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya, ini kan metode ikhtisar rugi laba. Nggak boleh double. Jadi Anda harus pilih salah satu. Apakah metode HPP ataukah metode ikhtisar laba rugi. Oke. Kemudian yang B, advertensi dibayar di muka 1,5 juta. Di sini ya, ada biaya advertensi dibayar di muka, di atas di sini nggak ada. Kita buat copy paste saja di sini, kita timbulkan. Mungkin kurang besar ya, pantesan kok ada yang aneh gitu. Oke, saya buat lebih besar lagi ya. Advertensi dibayar di muka, nantinya di sebelah debit ya. Sebentar kita lihat apakah benar sebelah debit. Advertensi dibayar di muka benar 1,5 juta. Ini akan mengurangi biaya iklan. Sini, guys. Sama dengan ya. Anda bisa ngambil dari sini kan sama ya biaya iklan. Selanjutnya, oke, biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Biaya gaji kita lihat mana di sini ya, biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Ini biaya gaji. Nah,
gaji yang masih harus dibayar di atas tidak ada. Jadi Anda harus buat lagi, kita buat lagi di bawahnya. Ini ya, gaji yang masih harus dibayar. Sebesar ini tadi kan ya. Selanjutnya. Sewa yang masih harus dibayar. Di sini ada hutang sewa. Oke. Hutang sewa sudah ada, berarti Anda tinggal masukkan ini ya, hutang sewa. Oke. Kalau di sini hutang sewa ada di sebelah debit. Berarti di sini hutang sewa juga ada di sebelah debit sebesar AGP-nya 14.400. Oke. Kreditnya apa? Pendapatan sewa. Pendapatan sewa di situ nggak ada. Oke, berarti kita munculkan di bawahnya. Pendapatan sewa. Oke, jadi kalau Anda lihat, nah ini hanya di bawahnya saja ya. Biar jelas angkanya saya besarkan karena saya juga kalau terlalu kecil kurang jelas ya. Oke, selanjutnya ini sudah ya untuk yang pendapatan sewa. Penyusutan kendaraan, biaya depresiasi kendaraan ini belum ada. Kita kopas, kita lihat cek belum ada ya di sini ya. Biaya depresiasi kendaraan adanya akumulasi. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, pada akumulasi depresiasi kendaraan sudah ada. Berarti yang belum ada di Oke, kita buat di sini berapa? Depresiasi kendaraan 4.100.000 ya. Pada akumulasi depresiasi kendaraan di sebelah kredit 4.100.000. Oke. Next, kita lihat lagi penyusutan peralatan. Ini juga sama. Biaya depresiasi peralatan ini tidak ada di bawahnya. Kita tambahkan satu lagi depresiasi peralatan sebesar, kita lihat di sini ya. Peralatan ya, ini ya 2 juta ya. Akumulasi depresiasi peralatan sudah ada, berarti kita taruh di sebelah sini. Nah, oke, sama ya. Selanjutnya, lagi perlengkapan usaha yang tersisa. Biaya perlengkapan ini belum ada karena ini merupakan akun nominal ya. Ini biaya perlengkapan. Oke, sebesar berapa tadi? Kita sudah hitung 1 juta. Oke, ya. Pada perlengkapan, namanya perlengkapan usaha. Sama dengan tadi ambil dari sini saja. Sama saja. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan. Oke. Kecilin tidak kelihatan ya. Sama dengan sum dari sini ke bawah. Enter. Oke. Kok beda kah? Kita buat format sel semua. Coba. Format sel number 3. Nah, seperti ini. Sudah ya. Sekarang kita kopas. Kok ada yang salah, berarti tadi pasti ada yang salah. So, kita buat sama dengan sum dari sini 9 berapa? Kita coba dari sini. Kita cek lagi apanya yang salah. Oke, turun tutup. Nah, masih 9. Berarti ada tadi yang belum dimasukkan. Apa itu pendapatan sewa? Kan benar nggak ada kan? Oke, pendapatan sewa. Oke, biar nggak pusing di tangan dari sini. Nah, pendapatan sewa. Nah, jadi benar sudah 170.820.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita buat suaranya banyak. Aduh, suara alam berbeda. Suara saya kalah ya, mudah-mudahan terdengar ya. Wih, lewat. Oke, sekarang kita masuk di sini ya. Kalau mau cepat ya. Tapi nanti tetap sama aja ya, daripada lama ya. Jadi sama dengan di sini debit neraca saldo ya, ditambah ini debit ADP dikurangi dengan kredit. Oke,
Kemudian di sini sama dengan kredit di sini, kemudian dikurang debit karena rawannya ya, ditambah dengan kredit. Nah, oke. Ini pakai rumus yang simple saja. Oke, sekarang kita panjangkan torsi di sini. Udah ya, udah sampai ya. Wow. Ini kenapa begini jadinya? Oke, saya rapikan dulu sedikit. Ya, rapi ya. Sekarang kita cek satu-satu. Ini 000 ya. Nah, ini yang ini debit, kredit, debit. Ini kan hilang ya. Nah, ini ya debit, debit, kredit. Nah, yang muncul pasti yang asing. Oke ya. Ini apa? Perlengkapan ya. Debit, kemudian kredit. Oke, berarti di sini yang muncul adalah debit. Oke. Ini 0 juga. Nah, yang ini minus nggak ada. Oke, akumulasinya di sini. Kendaraan, oke. Kemudian di sini minus juga nggak ada. Hutang dagang, ini di debit. Oke, kemudian di sini 000. Oke, sekarang kredit. Nah, ini kredit, debit. Kredit sekian, debit sekian. Berarti sisanya adalah kredit, berarti debitnya nggak ada. Ini hutang sewa. Paskan dengan yang tadi perhitungan kita. Oke, modal tetap, penjualan ada, retur pembelian. Nah, retur pembelian debit, kredit, berarti di sini pasti 0. Ya, habis kan di sini debit, kredit 0. Oke, sekarang kita lihat lagi, kita lihat di sini biaya iklan di sini adalah debit, kemudian kredit. Berarti sisanya pasti ada debit, sininya 0. Debit, kemudian kredit, sekian. Berarti isinya ini, berarti ini 0. Oke, ini nggak ada. Ini kan beda, jadi ini nggak ada juga. Oke, selanjutnya yang minus ini nggak ada. Ini juga minus, nggak ada. Ini minus, nggak ada. Sekarang kita coba. Andaikan salah, berarti di bawahnya pasti beda. 91450, nah loh, kita coba dulu ya. Kita coba mana yang salah, pasti ada yang salah. Kita coba kan kita pakai sumnya dia, sum dari sini ke bawah. Nah, memang kalau membuat sebuah ini harus ada ketelitian ya. Apanya yang salah di sini 11. Ini sudah benar 38, ini 2 juta benar, di sini HPP dari bawah ya. Ya, perlengkapan sudah betul, ini sudah betul, ini benar ya. 1,5 juta debit, 1,5 juta. Nah, di sini debit dikurangi kredit benar ya. Ini 22 dikurangi ini ditambah ya berarti ya. Biaya gaji bertambah betul, ini betul. Di sini biaya iklan debit, kemudian kreditnya ada 1,5 juta, jadi tinggal Rp507. Oke, biaya iklan. Kemudian ada listrik di sini, sudah benar. Potongan penjualan sudah ini ya. 5.270 kredit debit. Nah, ini yang salah kan pastikan debit kredit debit berarti di sini 0. Oke, kita lihat tuh sudah benar. Oke, begitu cara untuk apa namanya menilai ketelitian kita. Saya kan nggak teliti, jadi saya pasti akan buat seperti itu lagi. Apa namanya? Saya cek lagi ya, karena saya sadar kekurangan saya apa, jadi bagaimana cara mengatasi kekurangan saya. Oke, ini saya besarkan 16 ya. Nah, sekarang kita buat
laporan rugi laba laporan. Kita masukkan dulu yang ada di sini, neraca saldo sudah disesuaikan ke rugi laba dan neraca. Oke, karena ini udah nggak kepake, nah ini aja yang dipakai ya, kita biar nggak salah. Ya, sekarang yang masuk, yang merupakan akun apa namanya, yang masuk akun neraca kita masukkan piutang kendaraan modal sampai ke modal. Kopi taruh di sini pasal 123. Oke, selanjutnya di sini ada penjualan, pembelian, rektur, biaya gaji, HPP, stop. Kenapa? Potensi dibayar di muka itu adalah piutang. Jadi masuk ke mana? Masuk ke mana? Kalau di sini kan masuk ke laba rugi. Ya. Selanjutnya, ini potensi dibayar di muka, gaji, ya. Ini masuknya, ini pendapatan sewa. Oh iya, gaji yang masih harus dibayar. Potensi ini, gaji yang masih harus dibayar, ini masuk ke, karena ini merupakan hutang, berarti masuk ke sini. Oke. Pendapatan sewa sudah pasti masuk ke sini. Kemana? Laba rugi. Oke. Depresiasi biaya ini berarti masuk kemana? Kita buat biaya depresiasi pasti ke sini. Oke. Biaya perlengkapan, nah ini tadi lupa ketinggalan, biaya perlengkapan juga masuk ke sini. Oke. Kita lihat, cek lagi, sudah benar ya. Sekarang kita jumlahkan. Oke, kita lihat jumlahnya berapa. Ini bisa juga dipanjangkan saja. Kalau males, nanti kalau beda baru diganti ya. Nah ini ya, 18 juta sekian. Kenapa? Karena di sini kan ini pendapatan, di sini biaya. Oke, berarti karena pendapatan yang di sebelah kredit ini ya, di laba, pendapatannya yang di sebelah kredit lebih besar daripada biaya, berarti di sini ada yang namanya laba. Oke. Ini laba. Labanya sebesar berapa? Kita taruh di sebelah sini, di bawah rugi laba, ya di sini. Sama dengan selisihnya. Ini dikurangi. Enter. Oke, nah selanjutnya ini saya buat sini lagi. Tepatin lagi ya. Kita jumlahkan. Debit dan kredit harus sama. Kalau nggak sama, ada apa gitu ya. Oke, sekarang kita panjangkan saja. Ini sudah kan kita jumlahkan ya antara yang di sini dengan yang di sini. Oke, sekarang kok beda? Ya, kenapa? Karena laba itu di sini belum dimasukkan ke dalam modal. Ini modal masih modal awal ya. Modal akhirnya belum. Berarti di sini laba ini kita masukkan di sini. Nah, beda? Oh, ada bedanya. Kenapa? Kita cek lagi. Oke, kita cek lagi apa ya yang salah. Pasti ada yang salah. Oke, kita lihat satu-satu. Ini benar, ini sudah ada, sama ya, ini sama. Pembelian ini emang tidak ada. Oke, tapi catnya apa? Sudah masuk ke dalam HPP. Oke, ini sudah. Kemudian ini benar ya, sudah. Nah, ini eksistensi dibagi muka. Ini ya, kita copy eksistensi dibagi muka itu kan merupakan piutang. Piutang ini masuk ke dalam neraca. Kita lihat. Adakah sudah benar ya di sini ya? Nah ini, berarti ini sudah benar. Oke, ini adalah apa sih namanya? Oke, saya kecilin dulu. Saya buat yang lebih ini lagi. Oke, ini adalah neraca saldo dengan metode HPP. Oke, di sini saya rename dengan metode HPP. Bagaimana kalau dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi? Oke, kita buat di sini rename-nya dengan ikhtisar rugi laba. Oh nggak bisa, udah aja ya ikhtisar laba rugi.
Oke, untuk membuat dengan metode intisar laba, kita pas saja biar nggak dua kali kerja. Ini kelihatan nanti perbedaannya ya. Kopi taruh di sini paste. Nah, udah ya. Nah, tadi di perbedaannya ada di persediaannya, ya kan? Nah, kalau dengan metode intisar laba tidak ada pembelian untuk yang AJP-nya, juga di sini retur pembelian juga hilang. Oke, kita masuk ke sini. Pembelian mana ini ya? Ini AJP-nya hilang. Oke. Kemudian ada apa tadi? Lupa. Retur pembelian. Oke, retur pembelian. Oke, tadi pembelian yang nggak ada, retur pembelian juga tidak ada. Berarti di sini ini ya, penjual pembelian tadi ya. Pembeliannya di masa saldo sudah disesuaikan. Berarti ada ya di sini ini debit. Oke. Kemudian retur pembelian ini ada di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini masuk ke mana? Ini pembeliannya taruh di sini. Karena ini merupakan laba, berarti kita masukkan ke sini. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini bedanya seperti ini. Kenapa beda ya? Kita lihat ada apa yang salah. Di sini, di HPP, ini tadinya menjadi Irisar laba. Mana ya? Oke. Ini ya, ini HPP-nya kita ganti dengan Irisar laba rugi. Oke, debitnya berapa, kreditnya berapa? Kita lihat debitnya. Di sini kebalik ya, kebalik. Oke, berarti ada di sini. Nah, di sini untuk yang metode Irisar laba rugi ya. Ini berarti hapus dulu kosong ya. Nah, debitnya berapa? Di sini itu laba rugi, debitnya ini. Oke, kreditnya berapa? Kita melihat di samping. Oke, kreditnya adalah ini ya, 25 sekian. Oke, kita lihat lagi ada apa. Ini 54 sudah benar untuk yang di mana? Benar ya, 375. Nah, ini kenapa berbeda? Oke, kita lihat lagi. Oke, kita cek untuk pemasukan AJP sudah benar ya. Sekarang di sini berarti ini kemudian dikurangi ini ketemu berapa? Sama dengan ya debit dikurangi dengan kredit sama dengan sini betul ya. Berarti di sini ada debit ya karena ini masuk ke akun laba ya. Berarti di sini sama dengan ini berarti langsung saja ini sudah dihitung ya 17 sekian. Kita lihat apakah sudah betul ya. Ternyata masih ada yang beda. Oke, kok masih ada yang beda antara ini ukurannya di sini. Ada apa? Kita cek lagi satu-satu lagi. Sekarang kita cek lagi satu-satu di sini. Ini ya metode sharing laba. Awalnya untuk persediaan awal di sini sharing laba di sebelah debit, persediaan barang-barang awal di sebelah kredit. Tadi yang sudah ini harus sudah kita hilangkan ya. Oke, persediaan barang-barang awal ini ya. Berarti ini ya kan. Saya kasih warna merah yang sudah ya. Kemudian pada 20, nah di sini persediaan barang-barang akhir bedanya ada di sini. Di sini 25 ya, padahal harusnya di sini 20. Nah, pantesan ini yang belum berubah. Jadi kita lihat cek lagi di intisar laba rugi. Nah, seperti ini. Kita lihat 722 235. Nah, seperti itu cara untuk mengeceknya. Pasti salahnya tidak jauh dari yang akun intisar rugi laba, kemudian pembelian, retur, kemudian potongan juga ada ya, potongan pembelian, kemudian biaya angkut pembelian. Oke, ini berarti sudah sama ya. Memang sebenarnya antara sistem
metode harga pokok dengan metode ikhtisar laba itu sama. Ini semuanya sama-sama menggunakan metode fisikal. Nah, kalau menggunakan metode perpetual itu tidak ada yang namanya adjustment. Jadi tidak ada adjustment untuk persediaan, tapi untuk yang lain ada nggak? Tetap ada. Oke, tapi kalau untuk persediaan ini enggak ada. Kenapa? Karena sudah disesuaikan pada saat terjadi transaksi. Pada saat terjadi transaksi pembelian, persediaan akan di sebelah debit, kreditnya ada di kas atau utang. Oke. Nah, kalau terjadi penjualan berarti kreditnya itu persediaan ya, kemudian debitnya kas atau piutang dagang, kemudian ada penyesuaian berupa HPP di sebelah debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Jadi secara otomatis untuk yang persediaan yang kayak gini, untuk yang AJP untuk persediaan itu tidak diperlukan. Oke, sudah paham ya bedanya apa? Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.